rujukan saya dari ini ya. Pertama saya kalau udah yang lalu saya udah pindah itu jadi enggak fokus ya. Iya, enggak fokus. Ya, jadi enggak tekun. Nah, saya sedang mengikuti bidang ini karena udah terasa seolah-olah udah mendarah daging, sudah bisa ngurus anak lah istilahnya, mendidik, menguliahkan anaknya. Bentar, anak berapa? Anak saya 5. Anak 5? Ya anak 5 dan pada kuliah. Udah kuliah semua? Udah. Yang ke Bulgaria udah. Ke mana? Ke Bulgaria? Bulgaria, Eropa. Hai sahabat UMKM, hari ini saya ada di Pujasera UMKM, tepatnya di Jalan Bira, lapangan Blok S, Jakarta Selatan. Kita ketemu dengan pelaku UMKM, pelaku usaha mikro kecil menengah yang menginspirasi, sudah 26 tahun berproduksi dan melakukan penjualan. Kita akan dengar cerita-cerita inspiratif beliau, banyak sekali yang sudah diberikan, banyak sekali juga mencetak entrepreneur baru di bidangnya. Siapa dia? Nanti kita ikutin sama-sama. Thank you. Sambil ngobrol. Ini dia, namanya siomay Pak Edi. Bandung Pak Edi. Siomay Bandung Pak Edi, asli Bandung. Asli Majalengka, somaynya asli Bandung. Siomaynya asli Bandung. Pak Edi, ini sambil saya cicip-cicip ya Pak Edi. Silakan. Jadi Pak Edi ini pelaku, salah satu anggota dari sahabat UMKM. Iya. Yang sudah 26 tahun bener ya? Iya. Waduh, udah lama banget. Udah hatam nih istilahnya. Alhamdulillah. Dan banyak juga mencetak pengusaha-pengusaha yang memang anak-anak muda yang memang mau usaha siomay. Iya. Gitu ya. Pak Edi, boleh cerita nggak awal mulanya usaha ini? Kenapa milih siomay? Bukan berarti orang Bandung cuman siomay kan sebenarnya. Awal mulanya kan sini saya suka Bandung Jakarta. Kan dulu saya pemborong taman, taman halaman rumah, penghijauan rumah. Kalau taman kadang-kadang sebulan itu 5 proyek, kadang-kadang 8 proyek. Nah, jenuh juga. Nah, ini pikiran saya buat ngisi kekosongan aja dah, gitu, buat uang harian. Awalnya iseng, nggak kepikiran buat itu, buat dagang rumah, nggak ada niatan. Cuman kan kalau pikiran saya kalau ini libur dari pemborong taman, ya pusing juga, ya hitung-hitung refreshing jalan. Nah, saya di situ niatan lah bikin gerobak dari hasil jualan sama ini, nggak bawa dari rumah modal, taruh di sini gerobak, nyewa tempat tinggal gitu. Karena ada kemajuan pesat-pesat gitu ya. Sampai saya keliling cuma 1 bulan doang. 1 bulan, nah saya nongkrong di sebelah sono di depan rumah sakit. Di rumah sakit lagi juga jalan, dokter, suster pada beli. Nah, saya niatan, saya mau lillahi ta'ala jualan di sini, gitu, nggak usah muter-muter gitu, keliling, jadi mau patok mangkal. Nah, setelah itu maju ada orang yang dari ingat saya dari mahasiswa Universitas Indonesia, mahasiswa perempuan. Lagi pas nongkrong ke sana saya. Ini masih pakai gerobak ya? Belum Pujasera, masih gerobak ya? Belum Pujasera, karena tahu Pujasera ini 2005. Kalau saya 2009 kan masih tenda biru. Setelah itu kan awalnya mahasiswa itu buat penongkrongan, Pak.
saya punya kenalan di salon ini si si Ranjang, buka, nah itu. Setelah itu cari lagi, ini saya punya di Imperium, buka lagi, terus di Menara Mulia, Selipi, Bintaro, terus yang sekarang itu di Tamrin City, itu pembukaan banget situ. Sampai saya punya anak buah itu 8 sampai 10 gentian. Itu di masing-masing tempat? Nah, di masing-masing tempat. Oke, sebentar Pak Edi. Jadi begini sahabat, Pak Edi ini awal mula memang mencoba peruntungannya di membuat siomay, kan begitu. Nah, lalu dengan berlanjut dan banyaknya orderan, akhirnya ada beberapa mahasiswa yang datang dan memang mau untuk membuka peluang lah gitu bersama Pak Edi. Itu gitu nongkrong mereka. Iya, jadi tempat nongkrongnya mereka bikin biar ada makanannya supaya nongkrongnya juga nggak sekedar nongkrong, ada usahanya. Nah, sampai dia buka mie ayam juga. Oke, nah jadi Pak Edi ini juga sebagai pelaku usaha yang bukan hanya produksi saja, tapi teman-teman mahasiswa, sahabat-sahabat mahasiswa nih yang memang dibantu juga untuk berproduksi gitu, berjualan lah seperti itu dengan produknya Pak Edi siomay ini. Nah sekarang gini Pak, sudah berjualan berapa lama? Terus setelah itu Bapak juga banyak membuka cabang tadi gitu ya. Nah apakah mereka ini diberi keluasaan buat berproduksi gitu, apakah tergantung Bapak gitu? Gimana? Karena kan biasanya kalau buka cabang berarti resepnya ada di Bapak nih, salah gitu. Saya tidak merahasiakan resep ke anak buah, karena kalau ditinggalkan nanti kalau ada yang dirahasiakan beda rasanya. Iya. Kalau kan ada yang gang, misalnya ini saya mau pulang ini belanja segini-gini, cuman asal pembukaannya yang jelas, pembelanjaan sekian, terus pemasukan sekian, sisa sekian. Saya potong dulu. Uangnya kalau dia mau ke itu uangnya dari mereka, apa Bapak coba siapin bahannya? Saya dipersiapkan modal. Pak ini saya sambil ya Pak? Iya. Persiapkan modal, bahan sama uang. Bapak siapin? Siapin semua. Nanti jual. Itu nanti kan ada tulisannya, saya bisa uang sekian nih. Belanja bahan-bahan yang bahan baku mentah sekian. Nah, nanti belanjanya dia aja ke pasar, pelangganannya ini. Nanti pengeluarannya berapa, masuk setiap harinya berapa pengeluaran, berapa pemasukan, berapa sisa setiap harinya. Itu mereka harus laporkan itu. Harus ada pembukuannya gitu setiap lokasi. Dan itu jalan bisa dipercaya. Saya percaya aja dah. Terserah, jujur buat kamu, jujur buatnya juga. Saya yakin percaya gitu. Dan kalaupun dia udah bisa, silakan pada mandiri gitu. Silakan, saya tidak menghalangi. Jadi memang dilepas ya? Dilepas supaya dia enak. Dilepas. Kalau dia kan mau buka cabang silakan. Sekarang udah yang cabang di Papua ada. Jauh amat. Ya, di Papua, Manokwari ada, terus di Bandung, Bekasi, Tasik ada, ya anak-anak dulu. Ya yang dulu ya. Jadi dia berkembang sendiri akhirnya. Di Bega Kuningan ada. Oke. Nah, jadi sahabat semua, tadi yang saya bilang di awal bahwa Pak Edi ini adalah sosok pelaku UMKM yang menginspirasi. Dari mana menginspirasinya? Karena beliau memberikan celah atau ruang bagi teman-teman yang mau usaha. Beliau ngajarin nggak cuman menyediakan bahan bakunya, tapi membantu juga support dana awal untuk bergerak. Nanti tinggal dibuka kepercayaan itu, sehingga Pak Edi akhirnya sekarang sudah punya beberapa cabang, dan tadi yang namanya anak buah tadi udah jadi pengusaha gitu. Nah inilah menginspirasinya Pak Edi gitu. Nah jadi buat kita semua para pelaku, paling tidak apa yang dilakukan Pak Edi yang diceritakan sedikit tadi itu bisa menginspirasi kita dari sisi apa yang kita lakukan, usaha kita ini punya dampak buat sahabat-sahabat yang lain seperti itu. Nah Pak Edi, keuntungan apa sih dari jualannya Pak Edi ini, selain udah pasti ada keuntungan
nominal ya gitu ya, angka gitu. Nah, apalagi sih keuntungannya? Nah, keuntungan saya dari ini ya, pertama saya kalau udah yang lalu saya udah pindah itu, jadi nggak fokus ya. Iya, nggak fokus. Iya, jadi nggak tekun. Betul. Nah, saya sedang mendekuti bidang ini karena udah terasa seolah-olah udah mendarah daging, sudah bisa ngurus anak lah, istilahnya mendidik, menguliahkan anaknya. Bentar, anak berapa? Anak saya 5, Anak 5? ya anak 5, dan pada kuliah. Udah kuliah semua? Udah, yang ke Bulgaria udah. Ke mana? Ke Bulgaria? Bulgaria Eropa. Terus rencananya insya Allah anak saya itu Jamie kepengen dikuliahin lagi, kalau nggak ke Inggris ke Amerika, insya Allah gitu. Udah ada niat saya dari dulu. Udah nge-apply dong, aplikasi udah di sini? Udah, insya Allah udah ada. Oke, nah balik lagi ke produksinya Bapak nih, Ya. usahanya Bapak. Ya, Sehari bisa produksi berapa banyak sih Pak? kalau saya memproduksi di rumah, saya nggak pernah dikosongin stok. Ada terus? Ada terus. Ya, setiap hari jalan saya belum masih banyak nyetok terus. Oke. Di kulkas harus penuh gitu. Jadi istilah keuangannya supaya kalau saya malas belanja, Sudah ada? udah ada. Kalau ada yang pesan mendadak, udah siap. Udah siap ya? Oh bisa juga gitu, ya? kayak pesan. gitu. Rasa gitu. Jadi istilahnya di stoknya nggak pernah dikosongkan. Gitu. Nggak pernah dikosongin, ada terus ya Pak? Dari dulu saya gitu. Ini mau ngintip dapur Bapak nih sedikit. Ya. Sehari bisa laku berapa? Ya kalau masalah nominal itu tergantung rezeki ya. Ya 1 juta pernah, lebih pernah. Sehari ya? Sehari 700 pernah. Rata-rata? Ya taruh aja umpamanya ini dari gabung nominal dari 500 juta sampai 1,5 juta misalkan, apalagi kalau dibantu dengan pesanan-pesanan. Ada pesanan di luar ya? Bukan di sini ya? Ada ini banyak kantoran yang kalau ini saya gitulah dari 500 sampai lebih 1 juta gitu. Lebih ya? Bisa itu ya? Rata-rata sehari begitu ya Pak ya? Iya, ya kemarin juga kan saya pulang jam karena udah nenek-nenek kakek-kakek. Nenek-nenek kakek. Udah punya cucu dong ya? 10. Wah 10 cucunya. Pantes rezekinya dari cucu ternyata nih kalau begitu. Nah, ini kita udah lebih 1 juta ini paling aja dah gitu. Oke, Pak Edi, Ya, nanggapin perubahan yang terjadi sekarang nih. ya. Seperti apa cara Pak Edi ngadepin perubahan ini? Karena kan banyak juga yang mungkin tiap hari orang bisa datang, tapi sekarang orang sudah mulai ada yang waktu datangnya atau mungkin hanya pesan online saja. Nah, ngadepin perubahannya, apalagi sekarang kan masuk ke orang digital semua apa segala macam. Sekarang kan zaman, kalau istilah zaman kan zaman milenial. Ya, gitu kan, ikuti zaman. Kan kita istilah ada Facebook, masukin Facebook. Yeah. Ada Twitter, masukin Twitter. Twitter, Ada Instagram, IG. iya. Ada apa namanya, Google gitu. Google, ya. Walaupun saya udah kolot, jadi istilahnya nggak mau ketinggalan tentang digital. Oke. Maka saya sedikit-dikit sekarang kan, walaupun sekarang kan udah ikut pelatihan, nggak usah kita capek-capek jauh, asal kita ngerti pakai Zoom, bisa Zoom, ikuti. Ya, ada masukan caranya kita dagang gini-gini. Walaupun gak diperhatikan dari A sampai Z pembicaraan, pasti salah satunya ada yang masuk yang terpenting buat produksi kita. Produksi. Gitu. Oke. Juga otomatis berarti Pak Edi ini juga bisa dengan beliau bergabung di komunitas sahabat UMKM. Ya. Beliau juga bisa bersilaturahim dan memperkenalkan produknya Ya, buat gitu. para pelanggannya, semua calon pelanggannya. Bahkan saya menawarkan siapa yang mau menjadi reseller, misalkan. Buka reseller Siap, juga nih Pak gitu. Edi. Buka reseller Pak Edi ini udah buka dapur semua nih Pak Edi. Gitu. Siap, siap. Jadi, gitu. oke, nih terakhir nih Pak Edi. Selama Pak Edi kan sudah cukup lama nih ada di Iya. komunitas sahabat UMKM. Iya, dari 2016-17 lah. Ya, 17 lah ya, Ya. 2017. Nah, manfaatnya apa sih Pak? Banyak manfaat. Alhamdulillah. Banyak ya. sekali manfaat, salah suruh manfaat. Dulu dunia saya merasanya sempit. Blok S rumah. Nah, setelah masuk saya sahabat UMKM, banyak ilmu, Banyak banyak ilmu. silaturahmi. Betul. Nah, terus
banyak sekali kenal orang-orang gede lah istilahnya, dari mulai presiden Jawa istilahnya ya. Iya. Walaupun saya cuma berjabatan tangan, tatap muka, kenal sama istilahnya gubernur, orang-orang DPR udah pada kenal sama saya. Itu juga pengaruh di Ya, dari pesanan. Pak sahabat Itu UMKM. bisa Ya. jadi pesanan juga pakai. Nah, dari kemasannya, halalnya, semua. haknya, Udah ikut ya? semua ada sertifikatnya. Tinggal nih akses permodalannya. Oke, baik. Thank you Pak Edi. Terima kasih banyak waktunya hari ini. Sahabat UMKM, itu tadi bincang-bincang dengan Pak Edi yang menginspirasi, punya udah dari tahun 94 usaha siomay, udah 26 tahun, miliki banyak cabang, dan juga semua cabang itu sudah menjadi pengusaha sendiri-sendiri sekarang karena Pak Edi mau menumbuhkan minat dan minat kewirausahaan buat pemuda dan buat semua. Jadi hari ini kita bertemu dan semoga bincang-bincang kita ini bisa menginspirasi kita dan membawa berkah buat semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sahabat UMKM YouTube channel. Dan kita akan ketemu lagi di program Smash Talk, ketemu dengan pakar, ketemu dengan pelaku bisnis yang bisa menginspirasi kita semua. Salam sahabat.